Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri waddin. Shallallahu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ashabul fadilah wa alim wa masyayikh dan kaum muliain yang terhormat segenap pengurus takmir Masjid As-Sakinah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini Allah masih mentakdirkan kita berjumpa kembali di rumah Allah ini. Mudah-mudahan pertemuan kita di malam hari ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ketika mau berangkat, saya ini masuk praktek di komputer. Saya tidak tahu kalau ada tamu. Ternyata begitu ada dan ternyata di luar itu ada tamu ibu saya. Yang matur sebentar, saya belum tahu sama kebetulan sejauh sebelum ini kalau dari rumah kita di rumah biasa sering manusia Bapak Ibu, sampai saat ini saya ini masih tertegun dengan jamaah Masjid As-Sakinah. Menurut saya luar biasa. Saya ini masih anak-anak ketika kemarin kita Kamis malam Jumat di tempatnya Pak Ibu. Saya ini anak-anak dari mau jamaah kayak begitu sebelum duduk mau ngocok Quran berapa saya mau hebat jarang orang kayak begini ini kok separuh semuanya. Akhirnya terbesit pikiran saya ya Allah. Nama itu kalau orang kadang-kadang mengatakan apa itu sebuah nama, ternyata nama itu penting. Nama itu bisa menjadi duka. Nama masjid kita ini Masjid As-Sakinah. Ternyata mengantarkan jamaahnya ini mengharapkan semuanya menjadi keluarga yang sakinah. Maka tadi pas saya di komputer saya menemukan ini. Tapi yang aneh di komputer sekarang ketika ngeprint itu kecil-kecil. Aduh kecil-kecil yang di komputer. Makanya saja itu kita lagi bikin program sebuah hakim. Bapak Ibu, memang keluarga ini adalah dambaan setiap manusia. Bahkan seseorang yang mulai hidup itu harapannya menjadi keluarga yang sakinah. Saya beberapa waktu yang lalu sempat ngaji. Ada orang namanya Gus Solahuddin. Gus Solahuddin ini aslinya dari Jawa Tengah. Kemudian beliau ini diambil oleh Kisaddin Jawa Barat Jibril. Gus Solahuddin ini komentar di dalam ngajinya itu menariknya ini. Beliau ini cerita satu saat beliau ini sholat sama Mbah Kiai Maimun Zubair salah. Beliau ini ketika bertanya soal dengan Mbah Kiai Zubair ini, pertanyaannya yang menurut saya ini satu saat perlu kita renungkan bersama. Benar.
dalam berbeda biasanya tak panjenengan ini tuh gak ada keistimewaan. Keistimewaan itu putra putri beliau itu semuanya jadi orang soleh. Kadang-kadang kan ada 1, 2, 3 saya nggak tahu sini ini kan mungkin jadi resep. Akhirnya waktu itu dijawab itu dengan singkat, tapi kadung menitnya ya baru itu saja. Aku nalikane akad nikah, saya ini terngiang dalam hati saya selalu ingat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia sekarang ini kan sudah masuk boleh main. Ya paling tidak ternyata ini untuk anak-anak kita. Maksudnya ternyata penting. Akad nikah yang sebentar qabiltu nikah wa tazwijaha li nafsi bil mahril madhkur, katakan saya terima nikahnya bla bla bla. Ini ternyata mengantarkan ke depannya. Kata Mustafa, ngerti nusa ini terus kadung saya beliau ini dipermantukan dapat orangnya baru terus dari saya berputih kamu orang jubon kita soleh. Makanya ini ternyata penting. Makanya semalam di rumahnya Pak Yoyo saya alami itu kan bagian dari ikhtiar. Pak Yoyo sekeluarga ini cucunya menjadi anak yang soleh. Amin. Kita bareng membaca Al-Quran. Habis itu kita lanjutkan dengan pembacaan makhluk yang Allah. Itu sepertinya kan saya hanya terbersih begini. Ayah, Masya Allah, jemaah sakingan itu yang ngocok luar biasa. Bapak Ibu kita tidak usah kecil hati. Apa dikira kita yang baca Al-Quran yang kita istighosah seperti itu yang beruntung hanya Pak Yoyo sekeluarga? Enggak. Itu sebetulnya sama dengan kita ini investasi pada diri kita masing-masing. Satu saat kita ini punya keluarga, satu saat kita ini punya anak turun. Makanya ini ternyata penting. Makanya alhamdulillah saya malah tadi begitu pulang ini tak akan buku besok kali kami lahir dengan selamat. Kalau kemarin kita punya kita namanya walimatul hamd. Besok kalau sudah lahir dan kalau lagi perempuan, ada rezeki pas hari ke-7 di kategori dan lagi namanya walimatul tasmiyah. Walimat memberikan anak-anak. Pada kesempatan nanti saya akan ngajak. Insya Allah ngundang lagi. Makanya Bapak Ibu, habis dari itu saya akhirnya menemukan narasi ini. Ya Allah, ini kadang-kadang yang sering kami sampaikan. Hari ini rupanya ikhtiar pemerintah di zaman yang akhir Pak Jokowi itu kan ada beberapa catatan. Di Indonesia ini ternyata nilai perceraian itu amat tinggi. Akhirnya sampai pada saat ini melalui sekretaris negara menginstruksikan kepada kantor Kementerian Agama setiap calon pengantin harus dilaksanakan bimbingan perkawinan. Satu di antaranya kalau saya menyampaikan saya ini punya materi ini, makanya tadi masih akhirnya saya punya materi ini. Menurut para penonton yang kata barangkali ini paling tidak. Kalaulah bukan untuk kita, tapi anak-anak kita yang paling penting. Kalau di dalam istilah Arabnya maqasidun nikah, tujuan nikah itu yang pertama ternyata mencari keturunan. Tolabun nasli. Orang menikah itu kan harapannya, karena anak turun kita ini menjadi aset yang paling utama. Bahkan Rasulullah SAW kalau mengingatkan kita, idama ataupun Adam itu atau anak Adam itu kalau sudah mati, amalnya tidak bisa apa. Illa min thalathatin, kecuali tiga. Yang pertama sedekah jariyah. Sedekah kita, sedekah jariyah kita kepada
kita yang kaya ketika kita nikmati ini, mereka-mereka yang investasi pada masjid ini sebenarnya bukan main. Masjid ini ditambah ramai dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Oh, dia ini selalu dana. Orang-orang yang berjasa seperti ini adalah. Yang kedua, wa ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Siapa saja yang memberikan materi di tempat ini, ternyata itu punya kemanfaat dilaksanakan dan macam-macam. Loh, orang ini semuanya benar. Dan yang ketiga, wa waladin sholihin yad'uhu. Anak soleh yang senantiasa berdoa kepada orang tua. Makanya kalau kemarin kita bersama-sama berdoa dalam rangka walimatul haul, itu kan harapannya itu. Ketika punya anak-anak kita selalu ingat kepada orang tua. Itu adalah investasi yang paling besar. Makanya Bapak Ibu, alhamdulillah kegiatan di masjid ini menurut saya kegiatan yang luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa istiqomah. Amin. Ini yang nanti satu saat ada perbedaan pendapat, itu menurut saya hal yang umum, hal yang wajar. Siapa yang yakin dan macam-macam. Makanya Bapak Ibu, menurut saya yang kalimat ini itu ya sekedar bacaan saja. Saya yang lebih penting ini tadi saya kan bawa buku yang kemarin kami bagikan kepada Bapak Ibu. Siapa tahu ini manfaat. Sekali lagi manfaatnya bukan untuk kita, saya tahu untuk anak-anak kita. Kadang-kadang kita ini kalau sudah jadi orang tua ini banyak ditanya. Banyak ditanya, itu kok punya mbak? Kok jadi mbak? Ini gimana anak kita? Di buku saya yang kemarin terakhir itu, di lembaran terakhir ada yang masih. Buku yang kemarin kita baca, kemarin walimatul haul itu kita awali dengan istighfar. Kemudian kita membaca surat Muhammad, ada yang membaca surat Toha, ada yang membaca surat Maryam, ada yang membaca surat Yusuf. Semuanya itu kan berharap mudah-mudahan kalau laki-laki oleh Allah dijadikan seperti figur Rasulullah, ganteng seperti Nabi Yusuf. Kalau perempuan jadilah seperti Siti Maryam, begitu suci, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian habis itu kita barengkan dengan pembacaan Maulid Nabi. Bacaan kalau saya kalau menyampaikan bisa baca Hadratin Nabawiyah fi Maulidi Khairil Bariyah fi Hudi yang sering kita baca, atau Mahal Ruqyah. Kemarin kebetulan sebelah saya Pak, ini Ustaz kita ini suaranya enak, makanya kita pakai Mahal Ruqyah. Hanya aduh tidak bawa benar, so teman-teman kalau paling berkesan jadi kita di halaman terakhir Bapak Ibu, saya sempat ada catatan ibu. Catatan itu dulu saya hitung itu ya gara-gara pengalaman pribadi. Pengalamannya begini Bapak Ibu, barangkali ini ya untuk ilmu untuk keluarga kita semua. Sekitar tahun 2000 Almarhumah Kiai Zainuddin Jazuli Kloso itu mati. Beliau ini dapat orang Pekalongan, tempat kami. Beliau ini pintar karena beliau ini. Desanya ini jajak di Blitar. Masih. Putra beliau putra. Yang Pekalongan itu putri. Mestinya kan akad nikahnya ya cukup aman, gitu. Tapi saking beliau pintar, beliau kan cerita. Aku ini coba aku nikah coro Pekalongan, tapi manggungnya yang ini. Akhirnya waktu itu monggo namanya Pak Haji Arifin, panjenengan pakai sediundang sini monggo, sebelum pakai acara itu versinya model Pekalongan. Maka kalau di model Pekalongan aku nikah itu modelnya begitu. Pertama itu dimulai dengan
Saat itu dari keluarga Pekalongan ini ada 4 bis. Satu bis itu dia, satu bis itu tetangga, satu bis itu keluarga, dan satu bis itu tim maulid. Yang kebetulan ketika kami belum berangkat ke Kediri, belum membeli Kediri itu kami ya satu tim. Akhirnya tim itu mampir di tempat saya. Nah, ketika tim itu mampir di tempat saya, kebetulan tim itu mampir di tempat saya, akhirnya yang namanya yang bertamu satu bis, ibunya ini kan pasti yang menyiapkan salam sudah macam-macam. Saya mengikuti acara berposok ini, Masya Allah, untuk pulang kalau nggak salah, terus ibunya itu ya kira-kira saking keselnya wiram-wiram. Akhirnya saya membuka kitab, menemukan ketika kami sekolah itu menemukan doa ini, doa yang pertama itu dibaca ketika kandungan berumur 3 sampai 4 bulan. Karena saat itu usia kandungan istri saya itu 3 atau 4 bulan. Kalau kata dokter sekarang ya kira-kira masa-masa harapannya. Masa-masa harapan ternyata 1, tidak boleh lelah, 2, tidak boleh stres. Kan masa-masa itu kan dijaga betul, makanan ya dijaga. Nah, saat itu di antara ikhtiarnya doa ini. Waktu itu saya terima, Masya Allah. Lalu akhirnya saya tulis barangkali pengalaman inilah yang bermanfaat untuk kalian. Itu makanya yang pertama itu doa dibaca ketika kandungan berusia 3 atau sampai 4 bulan. Kehamilan itu yang masa-masa. Doanya itu Allahumma qad walada zawjati. Ya Allah, jagalah anak istri saya, anak yang dalam kandungan. Mada mafi batniha, selama ada di perutnya, wasfihi ma'alumihi, dan sembuhkan anak saya serta ibunya. Anta syafi la syifa'an illa syifa'an la yughadiru saqaman wala alaman. Orang-orang mau melahirkan itu sakitnya kayak begitu. Ya Allah, berikan tidak sakit, anaknya ya selamat, kemudian ibunya demikian pula. Allahumma shawwirhu suratan hasanatan jamilah. Ya Allah, jadikan rupanya calon bayi ini adalah dengan rupa yang baik, yang ganteng, yang cantik. Nek lanang yo ganteng, nek wedok yo cantik. Wa tabbit qalbahu imanan, dan mudah-mudahan engkau tetapkan di dalam hatinya iman. Ini paling pokok. Imanan bika, iman kepadamu ya Allah, wa rasulika, dan utusanmu. Mada bahayatu di dunia wal akhirah, selama hidup di dunia dan akhirat. Iman itu betul. Ternyata sejak ada di kandungan ini kita sudah minta kepada Allah, ya Allah, calon jabat ini mudah-mudahan engkau tetapkan dalam hatinya iman kepadamu dan iman kepada utusanmu selama di dunia ataupun di akhirat. Selama di akhirat, Bapak Ibu, jadi satu-satunya iblis itu kalau melawan kita ternyata ini. Kalau sekedar menggoda jamaah, kalau ada jamaah musik paling sini minggu, itu tuh belum seberapa. Terus kalau sampai ngaji, paling ngaji dengan bola, itu belum seberapa. Tapi yang paling bahaya itu kalau sudah detik terakhir. Iblis itu pinternya bukan. Makanya ternyata konon ceritanya iblis itu paling marah kalau ada orang meninggal mendadak. Kayak Sogano, itu meninggal sialan, tapi begitu orang sakit, kadang-kadang suka tahan, suka sakit, suka pengen gambar, macam-macam itu udah. Makanya sebagian ulama tasawuf itu kalau berdoa Allahumma inni astaudiruka imani, ya Allah, saya titipkan iman saya ini ya Allah kepadamu. Fi hayati, di dalam kehidupan saya. Wa inda mamati, dan ketika saya akan mati
itu masuk ke godaan yang luar biasa. Makanya yang pernah saya sampaikan, ada seorang ustaz, seorang kiai mau meninggal, tetangganya rupanya menalkin sebelah kanan. Yani, la ilaha illallah, umletos. Semuanya tapi Allah. Detik-detik terakhir suruh mengucapkan kalimat tauhid, dia enggak. Dari sebelah kiri, la ilaha illallah, umletos. Semua nangis, ya Allah. Lalu terakhir bisa sampaikan. Rupanya kiai ini masih diberikan kesempatan bisa cerita dengan keluarganya, bisa cerita dengan jamaah. Anak-anakku kabeh, santri-santriku kabeh. Aku melengos itu dijual sudah belum mau coba ilahi Allah. Ngerti ya sampean, yang sebelah kananku itu ono iblis. Iblis itu bawa minuman segernya bukan main. Andaikan saya merangkul, oh tenang sudah. Ini nasibu minuman seger. Makanya saya nggak mau. Karena kalau orang yang meninggal itu katanya nolak betul. Benar Pak? Terus orang sih meninggal itu nolak. Loh itu deh gambarannya dia mengambil itu sudah. Akhirnya dia tidak mau. Lalu dari ini itu nasi minuman lebih seger daripada yang di kanan. Akhirnya nangis subhanallah, saya enggak ilaha illallah tetap dalam hati saya. Makanya dalam doa ini ketika masih kecil pun anak kita ini sudah diminta ya Allah, wa tsabbit qalbahu, tetapkan hatinya ya Allah, imanan bika, iman kepadamu ya Allah, wa rasulika, dan utusanmu ya Allah, ma'adama hayatuhu fid dunya wal akhirah, selama hidup di dunia maupun akhirat. Iman ini adalah yang paling berharga buat diri kita masing. Allahumma akhrijhu min batniha, ya Allah keluarkan jabal bayi ini dari perut ibunya, fi waqti wiladatiha, di saat mau melahirkan, bukan belum waktunya, tapi pas mau melahirkan sudah kita permintaannya kan sahlan, dengan mudah, wasalaman, dan dengan selamat, wasayyidan fid dunya wal akhirah, besok ketika di dunia dan akhirat jadi orang yang kaya. Taqabbal doa ya Allah, terimalah doa kami ya Allah, kama taqabbal doa nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana engkau mengabulkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau caranya yang laki-laki kemudian disebutkan pada walaupun istrinya. Itu kan bagian dari istri. Makanya setelah kejadian tadi oh iya, ternyata dulu saya pernah diberi, insya Allah dulu kalau tidak salah yang ijazah itu Kiai Soleh Abdul Jalal masih Ustaz. Saya tulis di kitab saya itu sudah. Kemudian yang kedua, satu saat ketika istri saya hamil, saya dulu menjalankan almarhumah di rumah. Di rumah itu abahnya muslim. Akhirnya saya diberitahu, anak mau lahir. Karena kemarin mau pulang sama putrinya Pak Beliau tak cerita. Nanti hari-hari mau lahir. Ini biasanya ketika pembukaan satu bukan awal itu sudah buka semua yang mungkin semua ada ngomong sih bola lantai macam-macam. Kalau sudah detik-detik itu kata beliau baca sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, kemudian ditutup dengan ayat Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Bapak Ibu, barangkali ada keluarga kita kalau saya dengan panjenengan di saat-saat mau lahir apa? Baca lahir, insya Allah lancar semua. Kemudian yang ketiga, ini dibaca seorang istri yang sedang hamil sebanyak 7 kali setelah sholat fardu. Wallahu akbar
keempat, ini dibaca oleh suami yang istrinya sedang hamil. Di rumah nanti ojo kue nak di itu kadang-kadang kan kue nak sing tidak konsep itu terus larang. Beliau ini kalau cerita malam ini ternyata Bapak Ibu, orang yang paling dikirakan ketika istrinya sedang hamil, ya jadi sangat laki-laki. Lo, wis oleh bojo mulai, bojo pakai bola, bojo aneh-aneh, betul-betul betul. Makanya kata beliau, kalau istrinya sedang hamil, ya suaminya kalau biasanya kalau poso Senin Kamis, ya untuk poso Senin Kamis. Beliau itu waktu itu kalau cerita dengan saya itu lucu-lucu. Kemudian yang kedua, habis sholat maktubah. Ini yang baca suaminya. Habis sholat maktubah itu membaca Fatihah sekali, membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, membaca surat Ikhlas 3 kali, kemudian dilanjutkan doa Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Yang laki-laki suruh baca. Kalau bisa mulai istrinya orang Jawa kita ditirati puasa Senin Kamis, setiap habis sholat baca Fatihah sekali, 2 kalimat syahadat, kemudian baca surat Al-Ikhlas 3 kali, baru doa sekali. Hal yang terakhir itu dulu saya dapat dari seorang kiai. Beliau ini asistennya Mbah Kiai Ma'ruf Terbunyi. Masya Allah, satu saat datang ke tempat saya suruh istirahat di rumah saya, beliau tidak berkenan, kepingin ziarah Jumat Mbah Ma'ruf. Dulu beliau ini dapat ini. Kalau guyonannya Mbah Ma'ruf ini, waktu guyon, mewek, warna yang gemuk. Nah, itu kan lucu-lucu. Kadang-kadang kan jual kucing bawa yang kita kan hari ini kalau makan Allahumma alif wa ilahumma kalau dulu kalau kan ya Allah nek yo musola nek ora yo musola jadi jualan kan kalau ya masa udah kalau enggak masa ya itu kan nyari. Doa itu ternyata luar biasa menurut saya kalimat Allahumma ja'al hadzal hamra, ya Allah jadikan kandungan ini rajulan shalihan. Ya ini sebabnya kalau laki-laki itu menjadi laki-laki yang soleh, kalau perempuan ya perempuan yang soleh, aliman dan orang yang pintar. Abyadul launi musyarradan bil umrah. Kalau bahasanya di makna Jawa biasanya abyadul launi kan putih kulitnya, musyarradan bil umrah semua kan. Kalau kan bahasanya itu wis to. Dadi nek bocah sing ganteng sing ayu yang kulite wangi kan ada. Dan yang paling bagus wa husnul akhlak, dan mudah-mudahan diberikan akhlak yang mulia. Kemudian ditutup Rasulullah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini mestinya suami istri ketika istrinya masih mengandung ya berdoa kepada Allah, minta seperti itu. Tapi Bapak Ibu sekali lagi tidak usah kecil. Sekarang yang dulu itu betul-betul dengan bahasa nganggo Jawa, nganggo apapun Allah Ta'ala. Apa yang diinginkan itu Allah. Hanya ternyata yang paling penting buat kita ikhtiar kita mendekatkan diri kepada Allah itu amat terhati. Dan termasuk ikhtiar kemarin ketika kita di tempatnya Pak Dr. Wali Maulana, kita semuanya membaca Quran, kita semuanya beristighfar, kita semuanya membaca sholawat, itu kan bagian dari ikhtiar. Insya Allah apa yang
Syafi'i bisa seperti ini. Imam Syafi'i itu orang yang istimewa. Bagaimana yang istimewa? Umur 7 tahun sudah hafal Quran. Kalau di sekolahnya kalau kuliah di 7 tahun itu sudah hafal Quran, 15 tahun sudah jadi mufti. 9 tahun sudah jadi mufti. Jadi mufti itu orang yang ngaji di tempat itu. Maka kalau ceritanya satu saat beliau pas Ramadan ngaji. Di tengah-tengah ngaji itu rupanya haus. Beliau ini minum. Semuanya pada orang. Ya, lu kok cuma saya kosong itu sampeyan aku belum balik, isi umur 9 tahun. Saya kira tadi belum balik. Bisa ngaji kosong itu sampeyan di bawah. Aku gak wajib mau isi umur 9 tahun. Kenapa Imam Syafi'i seperti itu? Ternyata ini dimulai bukan dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu namanya Muhammad bin Idris. Dimulai itu sejak Idris. Ayahnya itu Masya Allah kalau komitmen Allah. Saya kepingin punya anak yang soleh. Saya kepingin punya anak yang soleh. Akhirnya dia komitmen. Mulai hari ini saya akan makan makanan yang halal. Saya akan menjauhkan makanan yang syubhat apalagi haram. Komitmennya Idris muda itu kan. Ternyata dicoba oleh Allah. Di saat dia jalan-jalan di tepi sungai, melihat ada delimo tinggal setara. Delimo merekam mainannya bukan. Dia ambil. Saat dia ambil itu spontan yang namanya manusia. Di mana? Baru ini kan punya orang. Kenapa saya makan? Mestinya saya kan minta halal dulu. Nah, kita kan kayaknya sendiri rezeki bukan ada. Makanya yang paling hebat itu kalau kita enak tetangga punya tangga, duit kita ini kok tanggung dia bilang ini enggak begitu komodo itu masih langsung dia susui siapa yang punya delima. Akhirnya terlihat pada rumah besar, rumahnya di belakang itu masuk. Dahannya itu melengkung ke tempat. Akhirnya dia bilang, ini pasti yang benar. Didatangi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada apa ini saya nopo tanah sentuh begini juga dan panjenengan itu benar. Nopo saya tambah delima betul. Ngantar belum makan delima yang kan separuh aja ada terima kasih dipasih di sana. Niki mau halal, kalau mati nikah kalau malam, kalau sampai di umur halal, langsung orang kaya ini mikir, ini kok modelnya itu kayak jamaah sakit naik. Lalu barang kayak begitu masih minta halal kan itu gimana? Ini kok kayak langsung dibuat kali seorang. Aku ngawal dengan begitu kali seorang. Saya mau menghalalkan asal kamu mau mengikuti aturan. Mulai besok belakang rumah itu kebun itu pagi kamu sawah, sore sampah-sampahnya kamu bakar. Gede asal mulai halal. Kalau kita bicara dasar kulit soge mengotak ilmu begitu jalan 1-2 hari panen masih berat. Maaf kok berat banget. Ngikut delimo itu saya tak enteng sampai yang makan. Aku kan merasa enak. Saya halalkan kalau kamu besok mau sekali lagi dapat. Apa? Mungkin samaan dua to'at. Kalau orang sekarang kira-kira malah ditutup. Kemarin janjinya 1 minggu. Hari ini kok ada tambahan saya tuntut. Kemarin kan jadi begitu orang kalau sekarang. Walhasil begitu dilakukan yang terakhir, apa ini masih nak saya kok benar. Saya punya satu syarat lagi. Engkau mau menikahi anak saya. Wih, jangan nih, sekarang gue cucu si suamiha, dapat ketemu ketangkep kayak. Karena hanya permintaannya dihalalkan seperti itu, akhirnya game pulang.
Saya ini punya putri semata. Saya selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan anak saya ini diberikan jodoh orang yang amanah. Dan saya menemukan maksudnya. Maksud saya orang buta, anak saya tidak pernah keluar kemana. Anak saya tuli, anak saya tidak pernah merumpi dengan macam-macam. Anak saya lumpuh, tidak pernah jalan-jalan kemana, selalu ada di dalam rumah. Ikut paling jalan dia ke tempat pengajian, tidak kemana. Akhirnya begitu dinikahkan, lahirlah Muhammad bin Idris Asyafi. Tidak pantas. Yang laki-laki menjaga kehalalan dalam itu, yang perempuan jadi binatang. Begitu lahir 7 tahun hafal Quran, 9 tahun jadi muslim. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kisah-kisah ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan taufik kepada kita, anak-anak turun kita, mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Anak-anak yang soleh-solehah, keluarga kita oleh Allah dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Yang ala kulli niyatin shalihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lana wa lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bihaqqil Fatihah, wassalul Fatihah. Amin. Fatihah wa bijahi sallallahu alaihi Fatihah. Amin. Barakatil jilan wa ishabil wasilatin liman kadin Fatihah. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amin. Ta'ala ya Allah wa amina wa awladina wa jama'atina wa tuladina wa jirawina wa muhammad al-rahim Allah al-khair wa hadina subul al-khair wa ja'alna min ahli suhari al-khair wa khulubana ma'ahu al-khair wa amanna muhammadatan bi ahli al-qibla wal-khair Amin. wa shurna bidan ya Allah fi subrati ahli al-gulbi wal-khair innaka waliyul tawfiq wal-khair wa kafi'u al-bu'si wal-khair Allahumma ya man wafaqa ala al-khair lil-khair Amin. وأعانهم على الخير ويسره بالخير آمين. وختم له بالخير آمين. ووفقنا للخير وأعنا على الخير ويسر لنا للخير واختم لنا منك يا الله باللطف والعفو والعافية والخير إنك على كل شيء قدير آمين. وبإجابة الدعوات الصالحات جدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين. وسلم سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله. إياك نعبد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.